Shalom saudara, kita bertemu lagi di ibadah doa malam Gereja House of Kana. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik dan di dalam kasih Bapa yang sempurna, penuh dengan sukacita, seperti firman Tuhan berkata di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13 saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Biarlah setiap kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, kegembiraan yang dari Tuhan ada pada setiap kita, dan kita percaya setiap kehidupan kita selalu dipelihara oleh Bapa di surga. Sebentar kita akan memulai ibadah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari yang indah ini kembali Kau kumpulkan kami bersama. Di dalam doa penyembahan juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kebenaran firman-Mu telah memerdekakan kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada pada setiap kami, akan terus menyingkapkan hal yang baru ya Tuhan. Kekuatan yang daripada-Mu, Engkau lah sumber kekuatan itu sendiri, akan turut atas kehidupan kami, dan senantiasa kehidupan kami diliputi dengan sukacita dan kebahagiaan, kegembiraan dari surga. Kami mulai ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku.
Shalom, selamat malam saudara-saudara jemaat House of Kana yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Malam ini kita berkumpul lagi di dalam ibadah doa malam House of Kana ya. Malam ini saya akan membagikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan ya, sesuai dengan tema kita bulan ini yaitu tahan uji. Ya, tahan uji, bagaimana kita bisa bertahan melewati masa pandemi corona saat ini ya. Tapi kalau sebenarnya kalau saya bisa bilang sih bukan masalah di saat pandemi seperti ini aja ya. Karena selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih menginjakan kaki di bumi, yang namanya rasa takut, khawatir, persoalan pasti ada, ya kan? Yang semuanya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kita selalu mengingat bahwa kita ini cuma hanya seorang manusia yang masih memerlukan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya kan saudara-saudara? Oke. Saya akan membagikan satu rahasia firman Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya malam ini. Firman Tuhannya itu, yaitu janji Tuhan ada di Matius 6 ayat 8. Oke, mari kita buka ya. Matius 6 ayat 8. Oke. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow, luar biasa. Loh, kenapa kok luar biasa? Ayo kita ulangi lagi yuk. Oke. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Luar biasa enggak kata-kata ini? Coba didengarkan baik-baik. Luar biasa. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini adalah ayat firman Tuhan yang selalu menguatkan saya jika saya di tengah padang gurun. Maksudnya berada di padang gurun ya. Di tengah persoalan, masalah apapun, saya langsung ingat, Tuhan, apapun yang terjadi besok atau kapanpun atau apapun, aku percaya, aku pasti bisa melaluinya dan aku percaya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya tepat waktunya. Dan bahkan Tuhan itu tahu lebih detail apa yang kita perlukan. Nah, sebagai contoh ilustrasi ya, kalau saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Ini kan kalau Bapak kita di surga kan kita manggilnya Bapak di surga ya. Kalau kita sih Ibu dunia gitu ya, Mama ya. Saya seorang mama, saya sudah tahu pasti anak saya kalau jam 12 siang itu waktunya makan, jam 6 sore waktunya makan, ya kan? Nah, sebelum jam 12, sebelum jam 6, pasti kita sudah menyediakan makanan untuk anak kita, ya kan? Nah, seperti itu juga dengan Bapak kita di surgawi. Sebelum waktunya, dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, ya kan? Tapi, namanya anak ini, ya sesuai dengan kemauannya aja yang seenaknya ya. Oh, aku nggak mau makan. Ya, aku maunya es krim. Loh, padahal dia tidak tahu. Kalau dia tidak makan nasi, dan lebih memilih makan es krim, itu akan berakibat lebih buruk buat dia, ya kan? Tapi si anak ini tidak tahu. Kalau misalnya memaksakan kehendaknya itu berakibat sakit perut atau apalah yang lebih parah ya. Nah, tapi namanya kita mama, ya, sama dengan Bapak kita di surgawi, mengetahui lebih pasti yang terbaik untuk anak kita. Ayo, jam 12 siang itu waktunya kita untuk makan nasi dulu. Kalau memang mau makan es krim, nanti ya jam 2 atau jam 3 gitu ya. Kita makan es krim ya biar nggak sakit perutnya. Jadi demikian juga dengan Bapak kita di surga. Dia jauh lebih tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kita jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Aku harus begini, begitu gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi kita merasa apa? Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak mengetahui persoalan kita. Ya, padahal Tuhan sungguh sangat amat tahu sedetil apapun. Seperti ayat firman Tuhan mengatakan, sehelai rambut pun Tuhan tahu, tidak akan membiarkan jatuh. Ya, sehelai rambut. Padahal kita sendiri ya, kalau habis keramas, apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan, aduh, rambut itu pasti sudah bercecer-cecer. Kita pun tidak akan mungkin bisa menghitungnya berapa helai yang jatuh. Ya, tapi Bapak kita di surga, sehelai rambut pun yang jatuh, Tuhan tahu. Luar biasa kan? Ya, dan di saat ada masalah,
kita jangan langsung, aduh kenapa seperti ini ya? Apa? Kita harus selalu berpikir positif. Kata-katakan iman yang baik. Kata-katakan yang positif. Saya ada suatu kesaksian hidup yang luar biasa juga gini. Saudara saya mempunyai seorang pegawai, ya, istrinya melahirkan. Nah, kalau di perusahaan mungkin cuti melahirkan untuk seorang istri 3 bulan bisa ya. Tapi kalau seorang suami, masa dikasih cuti melahirkan? Enggak lah ya, enggak ya kan? Nah, tapi karena mungkin proses melahirkan normal, apalagi BPJS, apalagi di tengah pandemi banyak prosedur yang sangat sulit. Jadi dia ini melahirkan itu yang pembukaan 1, pembukaan 2 sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya intinya operasi dan itu pun dia tidak masuk sampai 1 bulan. Tapi selama proses 1 bulan itu saudara saya terus mengomel. Kapan kamu masuk? Kapan kamu masuk? Kalau enggak aku cari orang yang baru, katanya. Saya cuma bisa, gak apa-apa, kasihan ya toh. Maksudnya tuh, toh kamu juga tidak rugi apa-apa gitu loh. Karena dia masuknya itu berdasarkan kedatangan, berdasarkan cekcok. Kamu tidak rugi apa-apa. Tapi saudara saya ini selalu mengatakan, ya memang saya tidak rugi apa-apa. Tapi dia sangat, dia tidak masuk itu saya repot gitu loh. Ya kan, harus ngirim barang, terima barang, dan lain-lain. Dan ternyata setelah didesak-desak, intinya akhirnya sang istri yang melahirkan ini terinfeksi COVID saat di rumah sakit. Nah, kita tidak tahu sang suami ini OTG apa enggak. Nah, akhirnya saya mengatakan sama saudara saya, puji Tuhan, ya kan? Terima kasih sama Tuhan, kamu sudah dijauhkan dari satu masalah, satu musibah yang kelihatannya menyebalkan, tapi itu perlindungan Tuhan. Ya, jadi mulai saat ini, setiap permasalahan-persoalan yang datang, tetap ucapkan syukur. Ucapkan syukur yang luar biasa kepada Tuhan kita. Oke? Percayalah. Ya, apa yang menjadi jalan kita bukan jalan Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita bukan rencana Tuhan. Tetapi apa yang menjadi jalan Tuhan pasti jalan kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan itu pasti rancangan kita yang terbaik untuk kita. Ya, seperti Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Rancangan-rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi, ucapkan syukur selalu di dalam setiap permasalahan persoalan kita. Karena setiap permasalahan itu Tuhan akan membawa kita satu level naik ke atas. Ya, setiap ujian yang kita dapatkan itu untuk membawa kita naik kelas. Ya, sebelum kita naik kelas tuh pasti selalu ada ujian. Ya, saudara-saudara, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ucapkan syukur dalam segala masalah yang terjadi ya, karena semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan selalu ucapkan kata-kata yang positif ya. Selalu ucapkan kata-kata yang positif. Apapun keadaan kita, biarlah yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang positif. Bagaimana mungkin bisa? Ya, seperti di ayat Alkitab katakan ya. Memang hari ini banyak ayat ya. Tapi ini kata-kata yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, di ayat Alkitab firman ini juga mengatakan apa katanya? Di Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi bagaimana mungkin dari satu mulut yang sama, dari sumber yang sama mengeluarkan kata berkat dan mengeluarkan kata kutuk? Iya kalau kata berkat yang lebih banyak dikeluarkan. Tapi bagaimana kalau kata kutuk yang lebih banyak dikeluarkan? Waduh, ya itulah yang akan terjadi di hidup kita, ya kan? Karena apa? Karena setiap kata-kata yang keluar dari dalam mulut kita itu adalah doa. Oleh karena itu, saudara-saudara, pergunakanlah kata-kata kita, kata-kata berkat, kata-kata iman, agar apa yang terjadi sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa, oke? Malam ini saya akan tutup satu kesaksian firman Tuhan ya. Sesuai dengan firman Tuhan saya saat ini, yaitu Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan jauh sebelum kita memerlukan. Oke. Saya beberapa waktu lalu, pas tepatnya 1 tahun lalu, bulan 9,
saya mengalami suatu masalah di dalam pekerjaan saya, yaitu saya kehilangan supplier. Waduh, kalau kehilangan supplier apa yang mau dijual, ya kan? Wah, firman Tuhan yang Tuhan menyediakan segala sesuatu itu saya pegang terus. Dan saya juga punya ayat andalan lagi, yaitu di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi di saat permasalahan datang, saya pagi, siang, malam itu saya ingat kata-kata firman Tuhan ini, yaitu selalu bersukacita di dalam pengharapan, karena aku percaya hanya di dalam Tuhan pengharapan itu ada, dan sabar dalam kesesakan ya. Masalah yang terjadi ini kan sabar ya dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh karena itu saudara-saudara, walaupun Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan ya, tapi kita tetap harus berdoa. Karena apa? Berdoa itu adalah nafas orang benar, ya kan? Kalau kita kan mungkin tubuh kita memerlukan nafas oksigen, ya kan? Tapi yang rohani kita ini, roh kita ini memerlukan firman Tuhan, memerlukan doa, ya. Karena itu ibaratnya nafas untuk roh kita, komunikasi kita kepada Tuhan, ya kan? Seperti suami istri, nggak mungkin kan kalau di dalam rumah tidak ada komunikasi. Misalnya sang suami besok mau makannya tahu goreng, besoknya istrinya malah masakin jengkol. Waduh, ya nggak nyambung kan? Nah, itu karena tidak ada komunikasi. Jadi begitu pula dengan kita sama Tuhan, perlu komunikasi, yaitu berdoa. Oke, ini ayat Alkitab yang sangat menguatkan saya, sehingga akhirnya saya terus renungkan firman Tuhan itu, dan benar, Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa. Setelah saya flashback ke belakang, saya malah akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan supplier-supplier baru, dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau supplier saya yang dulu itu sebulan cuma bisa supply saya mungkin 200, 300, 400 unit, ya kan? Dengan supplier yang baru ini, dia bisa nyuplai saya satu hari 200, 300 unit. Dan luar biasanya lagi Tuhan apa? Bukan hanya menyediakan supplier ya. Kalau punya supplier tok, tapi kalau nggak bisa keluar bagaimana? Ya, pusing juga kan. Ternyata Tuhanku luar biasa. Tuhan mendatangkan pembeli juga yang luar biasa. Jadi perputaran itu pun terjadi ya. Bayangkan yang dulu tuh supplier saya cuma bisa nyuplai 300 sampai 400 unit satu bulan. Saat ini Tuhan mendatangkan saya supplier yang bisa menyuplai saya itu 100 sampai 200 unit per hari. Luar biasa kan Tuhan kita? Yaitu, saya selalu mengucapkan kata-kata iman, kata-kata positif. Diberkatilah pekerjaan saya, ya, diberkatilah pekerjaan saya. Gak apa-apa. Suami saya sih kadang suka ngomel ya. Kalau ya enggak sih, suka bercandain gitu loh. Kalau saya dengar firman Tuhan ya. Kalau tentang berkat gitu ya. Nah, mesti amin gitu. Wah, katanya. Kalau masalah berkat, aminnya besar. Loh, ya cuman dia itu cuman bercanda. Padahal kalau setiap firman Tuhan apapun yang saya dengar ya pasti saya amini. Cuman kalau menurut dia, kalau firman Tuhan yang tentang berkat-berkat kok diamininya besar katanya. Ya nggak apa-apa lah ya. Itu kan iman kita kepada Tuhan masing-masing, ya kan? Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa bertahan di dalam setiap persoalan kita? Jangan lupa ya, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan sebelum kita perlukan, ya kan? Tetap terus bersyukur, ucapkan kata-kata positif dan kata-kata iman, dan tentunya berdoa. Kenapa? Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nanti kalau dikirimi Tuhan jengkol lagi gimana? Bisa berabe deh, oke? Demikian firman Tuhan kita malam ini. Semoga saja firman yang saya sampaikan ini bisa memberikan kekuatan dan semangat baru buat saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat House of Kana. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah House of Kana berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bukan? Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan oleh hambanya boleh dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita di dalam menjalani hidup ini untuk menyongsong hari esok yang penuh harapan dalam kasih Bapa yang sempurna. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan iya dan amin atas kehidupan kita. Sebentar kita akan berpisah, kita berdoa.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Berkati kehidupan hamba-Mu dan keluarganya. Kami percaya yang terbaik sudah Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi ya Bapa, untuk jemaat House of Kana. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Hati kami dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan dari surga, agar setiap kami dapat menjalani hidup ini dengan mata yang selalu tertuju kepadamu. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa yang terbaik sudah Kau siapkan, Kau sediakan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Saatnya kami mengangkat kedua tangan kami ke surga, menerima berkat yang daripadamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah raya Gereja House of Kana hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.